Oke, video kali ini akan membahas tentang waktunya serok saham-saham bank. Zombie apocalypse. Peringatan, ini bukan rekomendasi. Segala keputusan ada di tangan investor. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian investor di masa depan. Analisa ditujukan bagi investor yang panjang sabar. Gak mau nunggu, skip aja. Oke, peruntukan dulu. Video ini ditujukan untuk investor yang masih ada cash nganggur dan bisa sabar menunggu harga turun lalu naik lagi. Yang sudah full barang tinggal sabar saja, gak perlu cut loss untuk tipe investor jangka panjang 5-10 tahun. Kalau trader, ya silahkan ikuti sistem trading Anda. Kalau cut loss ya cut loss, kalau kena trailing stop ya sudah, disiplin aja. Oke, latar belakangnya IHSG sekarang ada di sekitar 6 ribuan ya hari ini. Untuk resistance IHSG ada di 6.300. Dan seperti yang kita tahu sudah mau dekat resistance, ada aja dramanya. Seperti hari ini 22 Desember 2020, IHSG turun minus 2,3% ke 6.023. Seperti ini. Nah, sebenarnya alasannya apa? Mungkin bisa jadi karena Australia dan Asia waspada virus corona baru di Inggris. Karena virus baru COVID-19 yang bisa saja lebih mematikan daripada virus awalnya ya, yang dari 2019 di Inggris. Tapi WHO mengatakan bahwa mutasi virus baru tidak lebih berbahaya dari influenza. Atau juga bisa karena materai naik di 2021, dokumen trade confirmation untuk saham dikenai 10.000 untuk materai per TC. Atau juga ada berita yang terbaru, ada reshuffle kabinet pemerintah RI. Nah, tapi apapun alasannya, kami tidak peduli. Karena harga turun, ya berarti turun. Tapi masalahnya apakah harga turunnya ini wajar atau tidak? Nah, karena saya mau bahas saham-saham bank, jadi kami kasih contoh yang perbankan saja. Dari BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan juga Skyliner, Bank Jawa Timur, dan BJBR. Nah, kalau kita lihat di sini, ini untuk BCA seperti contoh saja. Ini harga naik, kemudian dia mulai turun. Nah, tapi penurunan terakhir itu 22 Desember hari ini, itu volumenya kecil ya, jika dibandingkan dengan tanggal 30 November. Ini penurunannya dengan volume yang besar. Nah, 30 November itu kemarin kenapa dia turun? Karena ada berita PSBB yang katanya dihack. Jadi itu berita PSBB lama. Jadi di tanggal 30 November akan diberlakukan PSBB. Ternyata beritanya berita sudah lama. Dan websitenya itu dibilang dihack. Jadinya ada berita itu. Nah, untuk hari ini sendiri itu 22 Desember. Mungkin kalau dikaitkan dengan virus corona, sentimennya adalah virus COVID-19 yang baru di Inggris. Jadi virusnya itu mutasi dan lebih berbahaya katanya. Jadinya dia turun. Nah, tapi dengan melihat volume yang kecil ini, jadi kalau menurut kami adalah koreksi wajar ya. Karena dia sudah naik, ya wajar lah untuk turun. Karena harga itu memang bersiklus. Ada momentum naik, ada momentum turun. Lihat aja dengan bank-bank yang lain juga seperti itu, ini lebih kecil daripada yang 30 November, ini juga lebih kecil dari 30 November, dan seterusnya ya. Kecuali mungkin BJBR, ini BJBR lebih tinggi, tapi dia inilah out of the blue. Lalu untuk BBRI, jadi kita langsung bahas saja per sahamnya. Ini Bank BRI, harga seperti ini naik, kemudian dia melemah
sekarang melemah. Nah, harga yang pelemahannya ini sudah di bawah MA10 dan 20. Artinya 10 hari dan 20 hari ke depan harga akan turun jika dilihat dari penembusan harga ini. Lalu kalau kita lihat volumenya di sini, volume buy itu yang warna hijau, jadi ini volume buy. Kita katakan turun karena dia sejak naik tinggi di sini, semakin rendah, dan semakin rendah. Nah, untuk volume sell-nya kita ambil time frame yang terdekat. Di sini volume sell-nya naik. Jadi ini harga turun dan banyak yang jual. Yang jual semakin banyak, dan maksudnya yang merah ini yang jual semakin banyak dan yang beli semakin dikit. Jadi ya wajar saja nanti harga akan turun. Ya seperti itu. Oke, lalu kita tarik garis Fibonacci dari sini ke atas 0, terus kita tentukan jika asumsi swing di atas 38,2 di sini ya. Ini kan swing di atas 38,2 berarti masih strong uptrend ya ini. Masih uptrend, cuman dia melemah saja. Lalu jika kita mau ambil yang dekat 38,2, ini ada di harga 4.000 ya di sini. Nah, kalau kita lihat momentumnya RSI, dari RSI-nya dia sudah di atas lalu dia melemah, jadi dia turun, harga akan turun. Lalu kita gunakan time analysis dengan rectangle geometry, CAT level 2 ya ini. Kita ambil dari benderanya di sini, dari 38,2% Fibonacci ke 0%-nya ke sini, kita kasih kotak, lalu kotak itu dipindahkan dari titik tertingginya. Maka kita ambil garis ini tanggal 5 Januari. Jadi kira-kira 5 Januari 2021 harga akan menyentuh dekat-dekat Fibo 38,2 yaitu 4.000. Lanjut ke BCA, ini harga seperti ini lalu dia melemah dan harga ini sudah di bawah MA10 sedikit. Dan kalau kita lihat dari volumenya, volume buy yang hijau, volume buy-nya turun dan volume sell-nya naik, berarti harganya akan turun. Nah, untuk RSI-nya sendiri, RSI juga mengarah ke bawah ya, berarti harga akan turun, momentumnya akan turun. Lalu kita tarik Fibonacci seperti tadi, asumsi swing di atas 38,2% di sini swingnya. Berarti dia akan strong uptrend, lalu harga di atas 38,2 itu ada di 33.150 di sini. Dan di 38,2 ini pas dengan resistance yang terdahulunya ya di sini. Di 33.140-an. Nah, lalu kita tarik untuk rectangle geometrinya, untuk time analysisnya di sini dari 38,2% ke 0%, lalu kita pindahkan. Jadi kira-kira tanggal 24 Desember nanti harga BBCA akan menyentuh 33.150. Lanjut untuk BMRI, harga telah menembus di bawah MA10 yang garis kuning dan juga MA20. Lalu volumenya untuk volume buy yang hijau ini cenderung turun, maka harga akan turun. Lalu Fibonacci dan asumsi swing akan berada di atas 38,2. Asumsinya masih uptrend. Lalu untuk ambil harga di atas 38,2% Fibonacci, itu kira-kira di 6.250-an di sini. Lalu kita menentukan time analysis dari rectangle geometry, kita tarik dari Fibo 38,2 ke 0% ini, lalu kita pindahkan kotaknya ke kanan, seperti ini, dan kita tarik garis, jadi kira-kira tanggal 16 Januari 2021, harga akan menyentuh 6.250. Oke, untuk BNI ini pergerakannya lambat dibanding bank yang BCA dan BRI.
Lalu kita lihat ini harga 22 Desember dia menembus MA 10 dan 20. Artinya dia akan turun periode 10 dan 20 hari. Lalu jika kita lihat volumenya, volume buy yang hijau ini semakin kecil ya. Berarti harga akan turun. Lalu kita tarik garis Fibonacci di sini. Asumsi swing di atas 38,2 di sini ya. Dia akan uptrend, masih akan uptrend, tapi dia akan melemah dulu. Lalu harga di atas 38,2 ini sedikit ada di 6.000 ya, di sini. Dan di sini juga pas di support waktu dia tanggal 30 November di sini dan sehari setelahnya. Oke, kita adakan time analysis dari rectangle geometry seperti tadi, dari 38,2% ke 0%. Lalu kita pindahkan kotaknya ke kanan dan ditarik garis kira-kira 10 Januari 2021 akan menyentuh harga 6.000. Untuk BCTM ini second liner ya Bank Jatim. Harganya walaupun dia turun merah ini tapi masih di atas MA10 yang garis kuning ini dan MA20 yang ungu. Dan dia akan masih uptrend. Tapi volumenya yang volume buy yang hijau ini turun, berarti harga akan turun sebentar lagi. Nah, jika kita tarik Fibo, garis ini dari titik terendah ke atas, maka kita dapatkan 38,2% di area sini, area konsolidasi. Jika swing dia di atas 38,2% ini, kita asumsikan strong uptrend. Lalu harga di 38,2% ini di sekitar 654 ya. Di sini 654. Oke, kita adakan time analysis dari rectangle geometry. Kita tarik kotak dari sini area konsolidasi 38,2% ke 0% tertinggi dan kita pindahkan ke kanan. Kotaknya seperti ini, jadi kita tarik garis tanggal kira-kira 8 Januari 2021 akan sentuh di harga 654 jika dia melemah. Oke, lanjut ke bank temannya Bank Jatim, BJBR. Di sini harga turun tapi masih di atas 10, MA10 dan MA20 ya. Artinya ini masih uptrend. Untuk volumenya buy ini masih naik ya, yang hijau ini. Masih ada penaikan, jadi harga masih cenderung naik. Nah, tapi kalau dia turun, kita asumsikan ke Fibo juga ya. Kalau turun ke Fibo 38,2%, maka harga di atas 38,2 ini ada sekitar di 14.10. Tapi kalau Anda takut, Anda bisa gunakan MA10-nya ini 1600 juga bisa. Untuk time analysis, untuk Fibo, harga Fibo, dari rectangle 38,2% Fibo-nya ke 0%, lalu kita pindahkan ke kanan. Jadi kira-kira 10 Januari 2021 akan sentuh 14.10 ya. Nah, kesimpulan, tetap terapkan money management, tentukan target buy di atas 38,2%. Lalu buy sedikit dan wait and see. Jika turun lebih dalam dan mau average down lagi, target harganya terserah Anda. Misalnya, jika turun 5% buy, 10% buy, 30% atau 60% jika market panik akan virus COVID-19 yang baru seperti di Inggris, yang bisa lebih bahaya dari virus sebelumnya. Oke, silahkan subscribe kalau ingin update dan berdiskusi. Klik tombol subscribe seperti ini. Dan silahkan apresiasi dan melihat karya yang lainnya di halaman traktir.id/saham kings. Bisa klik tombol traktir seperti ini atau cari karya yang lainnya di bagian karya seperti ini. Follow terus untuk tetap update halaman traktir @sahamkings, lalu Instagram @sahamkings, dan juga ikuti channel Telegram @sahamkings. Juga follow channel YouTube dan subscribe channel YouTube Saham Kings. Terima kasih, salam Saham Kings, semua bisa jadi kaya. Zombie apocalypse.